Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kumata Suryani. Kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu di chapter 8 tentang valuation of inventory atau penilaian persediaan dengan menggunakan pendekatan cost basis. Cost basis approach. Okay. Pada chapter ini, teman-teman nanti diharapkan bisa untuk mengidentifikasi inventory atau persediaan, kemudian membedakan sistem persediaan dengan menggunakan perpetual dan juga credit system, kemudian mengidentifikasi pengaruh dari adanya misstatement terhadap persediaan laporan keuangan, kemudian memahami item apa saja yang nanti tergolong dalam biaya persediaan, dan membandingkan metode yang digunakan untuk harga persediaan. Nah, ini adalah pokok-pokok bahasan yang nanti akan kita bahas dalam chapter 8. Yang pertama yaitu berkaitan dengan inventory issue atau isu persediaan. Pertama tentang klasifikasinya, kemudian tentang inventory cost flow atau aliran biaya, kemudian ada inventory control, dan juga dasar penilaian persediaan, jadi menentukan cost of goods sold. Kemudian apalagi berikutnya yaitu goods and cost included. Jadi apa saja nanti barang-barang yang termasuk ke dalam persediaan itu bisa jadi goods yang termasuk dalam inventory apa aja, kemudian termasuk dalam biayanya nanti apa aja yang termasuk dalam inventory. Kemudian kira-kira apa saja nanti yang perlu di-adapt cost flow assumption-nya gitu. Ya, jadi teman-teman lihat juga. Kemudian begitu juga dengan efek, kalau misalnya ada inventory error, apa nanti efeknya pada statement. Oke. Ketika berbicara tentang persediaan atau inventory, kedengarannya sepertinya mudah ya, karena teman-teman pasti ada yang sudah belajar di pendidikan juga. Ketika kita bicara tentang inventory atau persediaan, itu pasti mikirnya ketika kita tahu berapa cost inventory, ya berarti itulah biaya sampai dengan barang itu terjual, gitu kan? Tapi sebenarnya banyak sekali yang menjadi pertimbangan juga ketika menentukan cost of inventory, ya, atau cost of goods itu sendiri. Nah, malahan mungkin dalam beberapa situasi akan lebih sulit untuk dideteksi. Nah, kali ini saya akan membacakan sebuah kasus ya. Jadi ini mungkin bisa jadi acuan juga buat teman-teman. Jadi ada sebuah perusahaan, a chocolate company, sebuah manufacturer yang menjual coklat bar, ya, coklat bar. Kemudian jadi dia sedang ada promosi penjualan atau sales promotion, di mana setiap pelanggannya itu nanti menerima free chocolate bar, coklat gratis ketika setiap pembelian satu bar coklat, gitu kan. Berarti dia dapat berapa? Ada 2. Nah, the sales price of the chocolate bar, jadi kalau harga jualnya itu $3 dan cost to produce-nya, cost of goods sold-nya itu adalah $1. Nah, ketika pertanyaannya adalah ketika coklat bar itu dijual kepada konsumen, ya, apa sebenarnya yang menjadi inventory cost yang harus di assign kepada produk tersebut? Apakah $2, kan cost to produce-nya tadi kan $1 untuk satu bar, atau $1, $1-nya untuk kalau tadi apakah inventory cost-nya $2 atau $1 untuk inventory cost, $1-nya lagi untuk selling expense. Gimana? Nah, solusinya adalah pertama, coba kita tahu dulu purchase cost dari free chocolate bar ini kan sebenarnya adalah bagian dari inventory cost gitu kan, yang harus dilaporkan nanti ke dalam cost of goods sold pada saat coklat bar itu terjual, ya kan? Nah, dalam kasus ini maka cost of goods sold-nya itu adalah $2, karena kan dia kan dua item coklat bar kan yang dijual, yang keluar, maksudnya yang terjual itu bisa dikatakan 2, maksudnya kan dia ada sales promotion, jadi ketika satu laku get buy one get one free gitu kan ya. Nah, chocolate company ini dia
seharusnya mencatat cost of goods sold-nya itu $2, bukan $1. Nah, mengapa tidak, kan tadi ada situasi kenapa di $1 tidak dicatat sebagai selling expense. Ya, karena kan sebenarnya yang $1 itu kan dia nggak menjual kan ya. Jadi dia cuma jual satu yang $3, ya satu coklat bar aja. Karena kalau misalnya nanti kenapa tidak dicatat dalam selling expense? Kalau misalnya dicatat dalam selling expense nanti bisa jadi akan mempengaruhi gross profit gitu. Karena kan sebenarnya sejatinya yang dia jual itu cuma satu. Oke. Nah, ini ada lagi ya saya lihat. Jadi, nah ada lagi di sini Digital Edge. Jadi electronic retailer, dia membeli komputer dari manufacturer pabriknya begitu, dan menyimpan barang tersebut di gudangnya sebelum nanti dikirimkan ke retail store. Ya, jadi dia ada electronic retailer nih, dia beli komputernya dari pabrik langsung, kemudian dia menyimpan di gudang sebelum nantinya dia menyebar ke beberapa retail store. Nah, Digital Edge ini kemudian mengirimkan atau mentransfer komputer-komputer tersebut antara internal warehouse, kemudian retail. Kalau misalnya dari internal warehouse atau gudang sendiri ke retail store-nya, otomatis kan nanti ada transportation cost. Nah, pertanyaannya, bagaimana Digital Edge ini mencatat untuk si transportation cost antara internal warehouse dan internal warehouse antara internal warehouse itu sendiri atau mungkin antara internal warehouse dengan retail store-nya. Nah, berarti di sini kan ada biaya transportasi yang perlu kita pertimbangkan ya. Nah, solusinya adalah kira-kira apa? Nah, jadi yang menjadi transportation cost antara different internal warehouse, misalnya kan dengan retail store, itu juga harus dimasukkan ke dalam cost of inventory. Karena biaya ini itu adalah biaya atau yang tidak bisa kita hindarkan. Maksudnya ini adalah biaya transportasi itu penting kan sampai nanti si inventory-nya digunakan oleh si konsumen gitu. Jadi biaya transportasi dari gudang ke retail store itu merupakan juga termasuk dalam transportation cost. Jadi itu benar-benar langsung immediate, langsung dihitung. Oke? Nah, kita akan langsung masuk ke bagian yang pertama tadi, klasifikasi. Jadi itu tadi gambaran bahwa sebenarnya berkaitan dengan inventory itu tidak melulu hal yang sangat mudah, tapi juga perlu analisa yang kuat untuk mengetahui yang mana yang kira-kira termasuk dalam cost of inventory. Oke, baik. Selanjutnya yang seperti teman-teman sudah lihat di slide juga, jadi ada klasifikasi dari inventory. Sebelumnya kita tentunya ingat kembali ya, merimain kembali apa itu inventory. Nah, jadi inventory itu sebuah aset ya, aset yang dimiliki oleh perusahaan sehingga sampai nanti dijual ya, sampai nanti inventory ini dijual oleh perusahaan, kemudian juga berupa barang yang digunakan untuk memproduksi sebuah produk yang nantinya akan dijual. Jadi misalnya masih ingat kan ya ada beberapa misalnya merchandising. Jadi kalau merchandise itu kayak Carrefour gitu kan. Jadi kalau Carrefour berarti dia kan nggak pabrikan gitu ya. Jadi dia merchandising concern, jadi dia lebih ke usaha dagang. Jadi inventory itu nanti akan dilihat item yang diadakan untuk dijual, kemudian barang yang digunakan dalam produksi barang untuk dijual, gitu kan? Nah, jadi ada bisnis yang berkaitan dengan inventory ini, pertama yaitu merchandising atau usaha dagang, kemudian manufacturing concern. Kalau merchandising itu contohnya apa? Kayak misalnya supermarket atau Carrefour gitu kan. Nah, ini biasanya dia sudah ready to use atau ready for sale. Nah, itu biasanya jadi nanti misalnya penghitungannya teman-teman kalau masih ingat itu kan ada misalnya beberapa unit yang belum terjual, nah itu nanti akan menjadi merchandise inventory. Oke.
Jadi hanya satu inventory account yang nanti akan muncul ketika kita mencatat dalam laporan keuangan. Kemudian berikutnya ada lagi yang namanya manufacturing concern atau industri. Jadi dalam industri ini berarti dia memproduksi barang untuk dijual ke merchandising firm, gitu kan, ke perusahaan dagang. Nah, banyak ya contohnya yang perusahaan-perusahaan besar gitu yang memproduksi barang-barang kemudian dijual ya ke perusahaan merchandise tuh kayak apa pabrikan mobil ya banyak juga ya misalnya Toyota kemudian ada handphone misalnya yang sangat familiar dulu ada Samsung dan juga Nokia ya. Nah, um, jadi dalam manufacturing concern, kalau berbicara tentang manufacturing concern, berarti untuk inventory-nya itu manufacturer biasanya membagi menjadi 3 item yaitu raw material, ya, work in process dan finished good. Ini biasanya teman-teman belajar di akuntansi biaya ya. Ya. Kemudian ada 3, berarti ada raw material, work in process, dan finished good. Itu barang yang memang sudah bisa digunakan. Oke. Nah, biasanya perusahaan kalau misalnya raw material berarti itu masih mentah gitu kan ya. Jadi company itu melaporkan biaya-biaya yang digunakan atau untuk material yang ada dimiliki oleh si perusahaan tapi belum diproses gitu, belum belum masuk ke production phase. Makanya raw material inventory itu masih kita catat. Jadi raw material ini misalnya kalau mau kalau kalau apa ya contohnya ya? Kalau misalnya kita punya kalau mereka produksi alat-alat olahraga seperti kayak misalnya teman-teman ada pernah main tenis meja ya atau apa gitu jadi kan ada bat ya kalau nggak salah saya jadi dia bisa uh, digunakan itu kayak semacam racketnya gitu nah itu kan ada materialnya itu raw materialnya berarti kan kayu ya yang terus ada karetnya lapisannya gitu nah kemudian kemudian ada lagi ketika production prosesnya itu berlanjut. Nah, itu biasanya the cost of materialnya itu nanti juga ditambahkan dengan misalnya ada direct labor cost. Ini teman-teman nanti akan detail lagi belajar ini di akuntansi biaya. Kemudian ini nanti akan dimasukkan ke working process inventory. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, company atau perusahaan juga harus melaporkan cost yang termasuk atau diidentifikasi ketika barang itu sudah ready gitu ya, sudah ready diproduksi, tapi masih masih belum dijual ya, masih belum dijual, masih on hand pada saat periode akuntansi tertentu. Berarti ini juga disebut dengan finished good inventory. Karena kan masih inventory ya. Oke. Kita lihat berikutnya. Nah, ini tadi kan contohnya ya spesifikasinya berarti ada salah satu akuntan kemudian membeli barang dalam bentuk yang siap untuk jual. Jadi ini adalah contoh dari financial statement ya merchandising company. Oke. Okay. Ya, jadi ini merchandising company Carrefour ya. Nah, jadi apa saja teman-teman bisa lihat di situ kan inventory itu termasuk dalam current asset, ya kan? Di sini nanti jumlahnya di balance sheet, kemudian itu masuk dalam aset. Kalau dalam manufacturing, tadi seperti yang sudah saya bilang, ada 3 tipenya. Ada untuk yang raw material, kemudian work in process, dan finished good. Berarti di sini teman-teman bisa lihat untuk inventory-nya sendiri itu dibagi dalam 3 bagian atau 3 akun, ada raw material, work in process, dan juga finished good. Oke. Okay. Nah, sini teman-teman bisa lihat perbedaannya. Nah, jadi misalnya kalau di sini dia CNH Global. Jadi contohnya ada tadi perusahaan manufacturing, misalnya kalau teman-teman bisa lihat di buku ya, di buku itu ada Nissan kan. Jadi di situ apa saja kira-kira yang menjadi item untuk manufacturing untuk supplies inventory-nya itu ada
raw materialnya apa? Ada minyak, oil, kemudian screw itu kayak baut, kemudian ya pokoknya peralatan-peralatan yang digunakan untuk memproduksi suatu produk begitu. Ya, misalnya bisa mobil lah, anggaplah ya. Kemudian kita lihat ya. Nah, di sini teman-teman nanti akan lihat aliran biaya dari persediaan, oke? Jadi adalah cost flow inventory. Nah, untuk manufacturing di sini ya ada raw material, kemudian ada labor, overhead. Kemudian di sini juga di manufacturing company itu ada work in process, ya kan? Kemudian ada finished good, jadi di raw material, work in process, finished good, kemudian di factory overhead, nanti juga ada direct labor masuk di situ juga. Nah itu nilainya itu menjadi cost of goods sold. Sedangkan dalam merchandise inventory kita langsung mencatat cost of good yang termasuk dalam cost of goods sold itu misalnya berapa biaya barang tersebut dibeli, jadi cost of goods sold berapa biayanya, dan nanti akan kita report sebagai cost of goods sold. Namun dalam manufacturing alurnya adalah seperti ini. Oke. Nah, di sini juga masih, jadi kalau tadi adalah flow of cost-nya ya dari manufacturing dan dari merchandise company. Nah, biasanya perusahaan itu yang menjual atau misalnya membeli barang, dia melaporkan inventory dan cost of goods sold-nya itu pada akhir periode akuntansi. Nah, the flow of the cost dari company-nya itu adalah seperti berikut. Jadi seperti gambar. Jadi beginning inventory kan, nih beginning inventory ditambah dengan cost of good purchase kan, seperti yang teman-teman lihat di sini. Jadi ini ya. Yang oke. Nah, jadi yang yang beginning inventory ini inventory yang di sini ya, saya pakai ini aja, yang di plus dengan cost of good purchase. Nah, itu adalah cost of good available for sale. Oke. Jadi itu adalah good yang available for sale. Nah, bagaimana dengan as good ketika misalnya barangnya terjual, berarti nanti kita assign sebagai cost of goods sold. Kayak gitu kan? Nah, kalau misalnya ada barang yang tidak terjual, kalau ada barang yang tidak terjual, berarti kita nanti akan mencatat atau dia nanti akan dicatat sebagai ending inventory. Ya, seperti tadi di sini ya, kayak gini ya. Beginning inventory, kemudian ditambah dengan cost of good purchase ya. Nah, itu menjadi cost of good available for sale. Nah, ketika barang tersebut terjual, maka dia di-assign sebagai cost of goods sold. Namun kalau misalnya tidak terjual pada saat periode accounting berakhir, berarti itu nanti kita akan catat sebagai ending inventory. Oke? Nah, perusahaan tuh menggunakan salah satu dari dua jenis sistem dalam untuk mencatat persediaan, yaitu ada perpetual system dan periodic system. Ya. Nah, pertama kita akan lihat yang perpetual system. Jadi perpetual system ini dia nanti akan mencatat secara continuous perubahan-perubahan yang terjadi dalam akun-akun dalam inventory account. Jadi company biasanya mencatat semua yang terjual, maksud saya jadi all purchases and all sales, kemudian yang nanti mungkin akan berpengaruh secara langsung terhadap akun inventory. Contohnya di sini ya, jadi active feature kalau misalnya dalam perpetual inventory itu yang pertama adalah pembelian barang dagang, ya, jadi purchase of merchandise for resale. Jadi kalau pembelian barang dagang nanti yang di debit itu adalah ke persediaan. Kemudian bagaimana dengan freight in? Freight in is di debit terhadap persediaan juga. Jadi bukan terhadap pembelian ya. Jadi freight in tadi apa? Freight in itu ada biaya angkut gitu kan. Freight in ya, freight out, masih ingat kan? Kemudian
Ada lagi purchase return on allowance, jadi pengembalian pembelian gitu kan, dan juga purchase discount itu nanti dikredit kepada persediaan, ya, atau pada inventory. Jadi sini inventory. Kemudian harga pokok penjualan atau cost of goods sold nanti akan di-record, akan dicatat ketika adanya penjualan, ya, dengan mendebit cost of goods sold and creditnya inventory, atau bisa juga merchandise inventory biasanya gitu. Nah, berikutnya subsidiary ledger. Jadi catatan untuk menunjukkan jumlah anak perusahaan itu dikontrol secara terus menerus. Jadi subsidiary record-nya berapa kira-kira jumlah dan berapa inventory on hand yang dimiliki oleh si perusahaan. Nah, perpetual inventory system ini dia menyediakan atau mencatat secara terus-menerus record-nya dalam akun inventory dan dalam cost of goods sold account. Oke. Nah, bagaimana dengan periodic? Under periodic system, company itu menentukan quantity atau inventory on hand-nya secara periodik, ya. Jadi secara, teman-teman tadi kan bisa lihat nih, kalau tadi perpetual, kalau perpetual continuously gitu kan. Kalau misalnya yang periodic ini dia secara periodik, sama dengan namanya periodic. Nah, jadi nanti itu akan mencatat semua yang nantinya berkaitan dengan inventory acquisition, atau mungkin nanti inventory-nya itu di-acquire selama periode akuntansi, maka itu nanti akan didebitnya adalah purchase account. Oke. Pembelian barang tuh. Ini debit itu adalah pembelian nanti. Nah, kemudian nanti perusahaan itu akan mencatat total dari purchase account-nya pada saat periode akuntansi berakhir, ya. Kemudian nanti akan ditotalkan cost of goods-nya available for sale during period itu. Nah, di sini misalnya ya, teman-teman bisa lihat, jadi pembelian barangnya di debit pembelian, kemudian persediaan akhirnya ditentukan oleh jumlah fisik. Jadi dia lihat berapa inventory on hand-nya. Perhitungannya adalah contohnya misalnya kalau misalnya mau menghitung cost of goods sold, nah company itu dia menjumlahkan the ending inventory, ya, dari cost of goods available for sale. Nah, perlu diingat juga dalam periodic inventory system ini, cost of goods sold itu adalah nilai sisa yang tergantung dari berapa physical count, atau dia menghitung jumlah fisiknya gitu kan dari ending inventory. Nah, proses ini juga disebut dengan checking a physical inventory, karena dia kan menghitung gitu kan secara fisik. Dan biasanya perusahaan menghitung atau check a physical inventory itu menghitung secara fisik jumlah inventory-nya itu dilakukan paling minimal itu sekali setahun, at least once a year. Jadi kayak ya sekali setahun. Ya. Jadi ini contohnya ya. Jadi perhitungan biaya, persediaan awal berapa, pembelian bersih, kemudian barangnya, cost of goods available for sale, kemudian berapa persediaan akhir. Nah, barulah bisa ditentukan cost of goods sold-nya. Oke. Berikutnya kita akan melihat ya, jadi ini kita akan membandingkan nanti ya. Kita akan membandingkan yang mana yang perpetual system, yang mana yang periodic system. Jadi ini adalah transaksi dari Fresmeyer, beginning inventory-nya 100 unit, harga $6, 600, kemudian purchase dia membeli 100 unit, menjual 600, ending inventory-nya 400. Kita akan mencoba mencatat transaksi ini dengan menggunakan dua sistem yang tadi, yaitu perpetual system dan periodic. Oke. Kita lihat ya. Nah, di ilustrasi awal jadi ini sudah dibagi antara perpetual dan periodic. Nah, the beginning inventory-nya itu tadi berapa? Ada 100 unit ya at $6. Jadi the inventory itu menunjukkan bahwa inventory on hand-nya itu adalah 600, ya kan? Itu juga yang di periodic. Kemudian di tanggal di berikutnya dia membeli 900 unit gitu kan, 900 unit seharga $6 juga. Nah, bagaimana pencatatannya di perpetual?
Berarti kalau 900 unit, kita mencatat dia di sini dia on account ya, berarti tadi ya pembeliannya on account. Berarti kalau dalam kasus ini nanti dia pembeliannya nggak dalam bentuk cash ya. Jadi kita mencatatnya apa? Kalau misalnya dibeli 900 unit, inventory, berarti dicatat inventory di debit, account payable di credit. Kalau misalnya dia beli on account, berarti dia account payable di credit. Nah, berarti di sini catat inventory ya. Bagaimana dengan periodic inventory system? Ya. Bagaimana dengan sini periodic inventory system? Nah, di periodic inventory system ini tadi kan dicatat bukan inventory tapi pembelian atau purchase ya. Berarti di sini saya coba cari seperti sini ya. Jadi sini misalnya purchase kan. Di debit, kemudian di kredit itu account payable juga, ya kan? Nah, ya, pokoknya di kredit ini itu adalah account payable. Jadi dia totalnya berapa tuh? Tadi sama ya, 5.400 juga di sini. Oke, jumlahnya sama. Oke. Nah, itu perbedaannya kalau untuk yang periodik dan perpetual. Jadi kalau di perpetual kita catat inventory, di debit, dan di credit account payable. Tapi kalau di periodic inventory system, kita catat pembelian. Nah, lanjut berikutnya yaitu penjualan 600 unit at $12. Berarti tadi kan kita punya barang modalnya $6, ya kan? Sekarang kita jual dengan harga 12. Berarti di situ ada apa? Nanti ada cost of goods sold untuk di perpetual. Kita lihat ya. Ya. Jadi pertama kita catat dulu nih penjualannya. Jadi penjualan ini di soal ini dia nggak ngasih tahu sih ya apakah itu dia nggak mendetailkan, tapi biasanya di soal latihan itu dia detail misalnya pembelian secara kredit atau pembelian tunai gitu akan dikasih tahu atau penjualan secara kredit atau tunai. Jadi dalam hal ini kita anggaplah penjualannya nggak dibayar cash ya. Berarti ada account receivable sebesar 7.200, kemudian penjualan itu sendiri itu ada 7.200, dapatnya dari 600 dari 12, ya kan? Namun apalagi yang perlu kita catat? Kalau dalam perpetual inventory system berarti kita perlu mencatat yang namanya cost of goods sold, ya. Jadi modal kita tuh tadi berapa cost of goods sold-nya? $6 tadi kan, jadi 600 kali $6. Nah, inventory-nya 600 kali $6. Oke. Nah, berikutnya kita langsung masuk ke nah kira-kira kalau misalnya di bagian periodic inventory system bagaimana pencatatannya? Nah, di periodic inventory system itu tidak ada pencatatan cost of goods sold-nya. Jadi di sini nanti dia akan mencatat di debit ini sama yang di perpetual, jadi ada account receivable di debit, kemudian nanti akan ada di sini ya, jadi akan ada nanti sales, jadi sales revenue, sales atau sales revenue, gimana ya, sales revenue atau sales sendiri juga bisa, tapi yang di buku kita di sini pakai sales revenue ya, jadi sales revenue dan sales revenue. Oke. Nah, kalau misalnya di sini dia nggak ada entry untuk no entry untuk jadi dia tidak mencatat modalnya. Jadi dia beda. Kalau di sini kita catat cost of goods sold, kalau untuk yang di periodic inventory tidak. Nah, bagaimana dengan end of the period entry? Jadi tadi kan dibilang di soal itu bahwa ending inventory-nya adalah 400. Berarti kalau misalnya diketahui 400, itu kita akan lihat ya. Nah, perbedaannya tadi adalah ketika di
periodic itu kan inventory-nya benar-benar dihitung gitu kan ya. Jadi dia physically count dibilang tuh. Nah, kalau misalnya di perpetual itu tidak ada pencatatan. Jadi tidak ada pencatatan. Nah, palingan nanti kita akan tahu berapa inventory-nya. Kita karena tadi sudah menggunakan sistem untuk menghitung yang secara perpetual, secara berkelanjutan atau continuously, nanti kita bisa tahu. Jadi misalnya dia berapa 600 di awal inventory account-nya, kemudian dia ada penjualan gitu kan, ya. Awalnya tadi dia membeli, kemudian habis itu dia menjual inventory-nya, kemudian berkurang kan ya jumlahnya. Nah, dari sini kita bisa tahu balance-nya adalah 2.400. Nah, bagaimana dengan periodic? Oke, ini saya jadi ya. Oke, ini ya. Nah, kalau inventory by periodic inventory system, nah itu inventory-nya dihitung ya kan? By count jadi dihitung, kemudian dia catat nanti, barulah nanti cost of goods sold-nya dicatat di ending, di ya at the end of the period. Nah, berarti tadi kan dia ada pembelian nih sebesar 5.400, itu kita catat sekarang di kredit. Ya, kemudian inventory beginning-nya juga tadi kan dia ketahui 600. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau misalnya di perpetual cost of goods sold-nya sesaat ketika adanya penjualan itu langsung dicatat ya. Oke. Saya coba hapus dulu ini. Nah, berikutnya jadi ada lagi ketika perusahaan menggunakan perpetual inventory, tapi ada perbedaan begitu antara balance yang ada di perpetual inventory dan physical inventory count. Jadi nanti akan ada bisa perbedaan. Nah, untuk menanggapi hal ini itu diperlukan pencatatan atau entry untuk menyesuaikan perpetual inventory account. Oke. Jadi misalnya adalah pada saat akhir periode akuntansi gitu kan, perpetual inventory account reported inventory balance-nya di sini berapa? 4.000 dibilang kan. Nah, tapi physical count-nya ketika dihitung, penghitungan fisiknya, persediaan itu sebenarnya cuma 3.800 yang ada di perusahaan yang dimiliki pada saat itu. Sehingga diperlukan penjurnalan untuk mencatat penurunan nilai yang diperlukan. Ya, jadi ada catatan yaitu inventory over and short atau persediaan lebih dan kurang, ya. Kemudian persediaan. Jadi tadi ada perbedaan 200 kan? Karena kan persediaannya tadi kan kita catatnya di debit nih. Oleh karena itu kita catatnya sekarang di credit inventory. Itu saya suggest teman-teman, ini saya akan kasih slide bahasa Inggris. Jadi di slide bahasa Inggris itu teman-teman bisa lihat nama-nama akunnya in English. Jadi saya suggest teman-teman untuk menggunakan nama-nama akun ini dalam bahasa Inggris. Berarti kalau persediaan lebih kurang ini, nanti itu adalah inventory over and short, dan persediaan itu inventory. Oke? Nah, perpetual inventory dari overage and shortage ini sebenarnya itu nanti akan mewakili adanya misstatement dalam cost of goods sold. Ya. Jadi itu bisa ya perbedaan-perbedaannya itu nanti bisa jadi kayak kesalahan dalam record gitu kan. Nah, oleh karena itu inventory over and short ini nanti dia akan menyesuaikan cost of goods sold. Jadi company terkadang mereport inventory over and short ini pada other income income and expense section. Jadi di sini dibilangkan jadi kalau misalnya perusahaan itu dia melaporkan pada other income and expense nantinya kalau misalnya ada perbedaan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke inventory control, ya. Pada beberapa kesempatan sebenarnya manajemen itu tentu
tentunya sangat ingin sekali melakukan inventory planning and control, ya kan? Apakah itu dia tipe company-nya pabrikan atau mungkin yang merchandise ya, retail. Nah, tapi ini juga butuh sistem akuntansi yang sangat jelas dan up to date gitu pencatatannya. Bisa jadi ini akan karena ini akan berdampak terhadap misalnya pengurangan penjualan, kemudian mungkin customer bisa berkurang kalau misalnya stok dari barang-barang yang ada di karena jika misalnya tidak ada begitu stok dari produk-produk dari yang diinginkan oleh konsumen, misalnya berkaitan dengan quantity, quality, misalnya kan kayak misalnya supermarket itu, ini saya pengalaman nih ada salah satu minimarket ya di Kota Padang, saya rasa teman-teman pernah nggak ketika saya ke situ beli air putih aja tuh nggak ada, kayak mereka nggak ada stoknya gitu, mereka nggak ada. Nah di sini teman-teman bisa tahu kan kalau dibutuhkan sekali inventory control. Begitu juga dengan beberapa um, supermarket begitu misalnya yang punya produk yang mungkin sudah expired tapi tidak dicek secara berkala. Nah itu tentunya juga mempengaruhi performa dari perusahaan dan membuat customer nggak mau lagi kan datang karena kemarin beli roti di sana kayaknya udah expired masih dijual gitu-gitu kan. Nah makanya diperlukan inventory control. Jadi perusahaan itu harus memonitor kira-kira bagaimana nanti inventory levelnya gitu kan. Ya nanti mungkin berkaitan juga dengan biaya-biaya finance-nya kan. Nah di sini katanya kan. Kemudian company ini biasanya baiknya tentunya melakukan pencatatan secara kontinu gitu kan, untuk baik untuk inventory-nya sendiri atau ke cost of goods sold kan. Banyak sekali accounting software itu memang menggunakan perpetual system ya untuk beberapa jenis bisnis ya. Jadi perusahaan itu harus ambil ini. Oke. Nah, coba saya lihat dulu. Sebelum kita masuk, saya nanti akan meng-cut ya sampai sini, tunggu dulu. Jadi ini adalah kita berkaitan dengan bagaimana menentukan cost of goods sold ya. Jadi nanti ini adalah isu dasar dalam menentukan cost of goods sold. Nah, good yang barang-barang yang terjual atau misalnya ya yang terjual selama periode akuntansi itu jarang dia biasanya yang nilainya itu persis sama, mesti sama-sama habis gitu kan. Nah, bisa jadi dia meningkat atau mungkin menurun pada periode tertentu. Nah, perusahaan itu harus mengalokasikan semua dari goods available for sale antara barang-barang yang terjual, kemudian barang-barang yang masih ada di perusahaan itu sendiri atau still on hand gitu kan. Nah, the cost of goods available for sale-nya itu bisa teman-teman lihat di layar ya. Jadi contohnya adalah misalnya menghitungnya seperti ini. Jadi computation-nya pertama diketahui begini, inventory-nya berapa. Kemudian cost of good acquire atau cost of good untuk memproduce ya suatu produk itu naik 800.000 misalnya, berarti total cost of good available for sale-nya itu adalah 900.000. Kemudian diketahui juga nanti ending inventory-nya misalnya 200.000. Nah, sehingga kita bisa menghitung cost of goods sold-nya selama tahun itu adalah 700.000. Oke.